Salawat serta salam tidak lupa kita selalu berikan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah kita semua berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala di akhir kelak kita akan diberikan syafaatnya oleh beliau, sehingga kita sama-sama dimasukkan ke dalam surganya yang paling diidam-idamkan oleh semua umat muslim, surga Firdaus insya Allah. Terima kasih Bunda Soleha semua yang telah hadir hari ini dan menyempatkan waktunya yang insya Allah akan Allah catat sebagai amal kebaikan bagi kita semua. Semoga kita semua nanti yang keluar dari sini makin diringankan semua urusannya. Allah sehatkan tubuhnya, makin barokah hidupnya, keluarganya menjadi keluarga yang sakinah mawadah warohmah, tambah disayang oleh suaminya sama anak-anaknya. Rezekinya juga tambah banyak insya Allah ya. Mumpung awal tahun harus lebih semangat, kenceng doanya. Kenapa? Karena masih ada 11 bulan lebih yang harus kita lalui. Dan kita yang paling harus dikejar, sebentar lagi kita akan sama-sama memasuki bulan suci Ramadan. Dan berharap kita semua bisa menikmati indahnya Ramadan. Dan juga kita semua berharap tetap istiqomah ya Bunda semua ya. Tetap berusaha untuk menjadi muslimah yang baik. Dan tidak lupa menjadi muslimah yang baik juga harus merasa bahagia, benar gak? Ada yang sedang merasa sedih hari ini, boleh tahu? Hah? Benar ya bahagia semua? Alhamdulillah, karena bahagia itu semuanya dirasakan oleh hati. Dan hati itu hanya kita yang tahu. Jadi sekuat-kuatnya iman pasti ada merasa terkadang, kok begini ya, mungkin ujian yang Allah berikan terkadang memberikan kita menjadi pribadi yang suka galau, betul? Tapi insya Allah kalau kita udah datang ke kajian, kita bersama-sama belajar, alhamdulillah ustazah juga sudah ada bersama kita akan belajar bagaimana menjadi wanita yang bahagia. Mau bahagia Bunda? Bahagianya yang seperti apa menurut Allah? Karena bahagia menurut kita tapi Allah enggak ridho, buat apa? Benar gak? Tapi kita berharap hari ini kita akan belajar bagaimana menjadi wanita yang bahagia dan kita bisa tetap istiqomah dan selalu berharap ridhonya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi siapkan catatannya Bunda-Bunda Soleha. Terus yang bawa handphone bukan gak boleh ini ya, menerima telepon tidak, tapi mohon dirubah ke nada getar atau di silent sehingga tidak mengganggu. Boleh dicek, jangan nanti lagi ustazah ngomong tiba-tiba tulalit kan gak enak ya. Jadi sama-sama kita fokus, kita belajar karena insya Allah banyak yang akan kita ambil hikmahnya dari pembelajaran hari ini. Semangat Bunda? Sudah siap? Kalau gitu mau takbirnya sekali biar semangatnya terlihat oleh kita semua ya. Takbir! Allahu Akbar. Semangat bersama ustazah, kita akan sama-sama belajar bersama ustazah Kotrun Nada Syatiri Ahmad yang sudah bersama kita semua. Kami persilahkan untuk waktu dan tempatnya. Assalamualaikum semua. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Yang sama-sama kita muliakan Bunda Mirna yang senantiasa mendampingi kajian muslimah Andalusia Tazkiyah. Alhamdulillah kita doakan beliau sehat, selalu bertambah kesehatannya, dilimpahkan kebaikan dan keberkahan, kebahagiaan. Insya Allah hidupnya selalu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin.
para pengurus dari Kajian Muslimah Andalusia, Tazkiyah, juga jamaah semua yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, syukur nikmat pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di majelis, di tempat yang penuh berkah. Salawat salam kita sampaikan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih kepada pengatur acara, terima kasih kepada Bunda Mirna, kepada para panitia dari Kajian Muslimah Andalusia yang sudah memberikan kesempatan saya kembali hadir di sini. Rasanya sudah lama saya nggak silaturahim ke sini ya. Iya ya, kayaknya kangen juga gitu sama ibu-ibu yang ada di sini nih ya. Alhamdulillah, izin Allah hari ini kita berkumpul di Aula Al-Hamra ya, di pertemuan yang insya Allah penuh dengan keberkahan di daerah Sentul Bogor. Alhamdulillah, perkumpulan kita mudah-mudahan mendapatkan keberkahan. Kita baca dulu Ummul Quran Suratul Fatihah, niat kita. Minta dimudahkan dari mendapatkan ilmu yang insya Allah ilmunya manfaat. Dan juga insya Allah saya menyampaikannya juga mudah difahami dan juga mudah untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita punya hajat, kita punya banyak keinginan. Fatihatul Kitab 5 Quriat laha. Fatihah tergantung dengan niat kita apa. Silahkan dipanjatkan segala keinginan, segala hajat kita dalam hati. Mudah-mudahan semua hajat kita, terutama istiqamah, iman Islam, kapanpun Allah jemput kita husnul khatimah. Tak lupa kita kirimkan hadiah untuk orang tua kita yang masih ada biar pada sehat. Yang sudah pulang ke rahmatullah, Allah kirimkan Fatihah, Allah kirimkan pahala yang insya Allah Allah jadikan kuburnya taman-taman surga. Bitilkan niyah, la hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin. Baik jamaah sekalian, hari ini temanya menarik. Terkait dengan wanita yang bahagia dan selalu istiqomah gitu ya. Pilihan temanya gimana caranya menjadi wanita yang bahagia. Emang pertanyaan saya yang di sini enggak lagi bahagia? Bahagia. Cuma kadang-kadang sedih mah ada ya. Namanya manusia, namanya kita punya rasa. Kan enggak selalu di atas, enggak selalu bahagia, tapi kadang-kadang ada juga kalanya bersedih. Tapi insya Allah yang hadir di sini insya Allah semuanya bahagia. Sebab apa? Sebab ada di taman-taman surga. Karena yang menjadikan sebab kita bahagia yaitu kita ada di majelis ilmu. Ya, mendapatkan ilmu, mendapatkan nasihat, berkumpul dengan orang yang soleh, terisi jiwa kita. Nah, itu akan mendatangkan kebahagiaan buat kita. Karena janji dari baginda Rasulullah SAW, nazalat alaihimus sakinah. Orang yang duduk di majelis ilmu mendapatkan 4 kemuliaan. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Tidaklah sekelompok orang berkumpul di majelis ilmu kecuali mereka akan mendapatkan 4 kemuliaan. Apa itu yang 4 kemuliaan? 1, nazalat alaihimus sakinah. Mereka mendapatkan ketenangan. Mereka mendapatkan kenyamanan. Orang yang duduk di majelis ilmu pasti hatinya nyaman. Betul? Saking nyamannya kadang-kadang gampang meremnya. Di rumah mau tidur susah. Di rumah mau merem gak susah. Cuma kenapa di majelis ilmu kok ya gampang banget meremnya gitu ya. Ya Allah, apalagi tadi lagi tahsin, lagi baca Quran, lagi qiraatil Quran. Ya Allah, mata ngantuk sepetnya. Ya, nyaman. Memang Allah turunkan kedamaian. Yang kedua, wa haffathumul malaika. Kita berdampingan dengan para malaikat. Malaikat ada yang tiap hari kerjaannya cari majelis-majelis ilmu. Ketika sudah menemukan majelis ilmu, para malaikat berkumpul bersama dengan orang yang duduk di majelis ilmu. Mengepakkan sayapnya, kemudian
duduk bersama dengan orang yang duduk di majelis ilmu seraya mendengarkan dan mencatat kebaikan-kebaikan yang dilakukan. Dan bahkan setiap doa kita, hajat kita akan disampaikan kepada Allah, besar kemungkinannya doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nazalat alaihimus sakinah wa haffathumul malaikah. Yang ketiga, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Orang yang duduk di majelis ilmu mendapatkan rahmatnya Allah, mendapatkan cintanya Allah, mendapatkan sayangnya Allah. Jadi nggak usah khawatir. Orang yang duduk di majelis ilmu sudah dapat jaminan dia akan mendapatkan rahmatullah, mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Betapa banyak pahala keutamaan dari orang-orang duduk di majelis ilmu. Duduk di majelis ilmu lebih afdol daripada salat sunnah 1000 rakaat. Duduk di majelis ilmu langkah pertamanya, langkah kanannya menghapus dosa, yang kiri mengangkat derajat. Bahkan man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Orang yang berangkat keluar rumah tujuan menuntut ilmu maka dicatat sebagai orang yang berada jihad. Berada di jalannya Allah hatta yarji'a, sampai dikembali. Jadi kalau ada orang yang meninggal dunia ketika pergi ataupun pulang dari majelis ilmu, maka dia akan dicatat sebagai orang yang mati syahid. Ya. Itu orang meninggal dunia ketika mau datang ke majelis, meninggal dunianya di jalan, di majelis, syahid. Pulang pun juga begitu, syahid. Jadi subhanallah, ya, ibu pengen gak meninggal dunianya lagi di majelis ilmu? Pengen meninggal dunianya lagi di majelis ilmu? Kok diem? Takut kayaknya nih ya. Yang ketiga, yang keempat, wa dzakarahumullah, para malaikat. Allah sebut-sebut nama kita di hadapan para malaikat sehingga Allah perintahkan kepada malaikat untuk mencatat, mengingat semua kita yang hadir agar kelak kita dijadikan calon penghuni syurga. Kalian subhanallah ya, mudah-mudahan kita mendapatkan banyak kemuliaan, keutamaan duduk di majelis ilmu, di antaranya mendapatkan ketenangan dalam hati kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi bahagia perempuan itu harus diraih. Ya. Saya sering katakan bahwa bahagia itu adalah pilihan. Mendapatkan kebahagiaan adalah pilihan. Jadi kalau ada orang yang enggak bahagia, dia memilih tidak bahagia. Karena pada hakikatnya bahagia itu adalah pilihan. Nanti kita akan sampaikan, kita akan bahas terkait dengan bagaimana caranya supaya bisa bahagia. Udah tahu kok Ustazah bahagia itu penting, tapi saya belum bisa bahagia gitu. Caranya bagaimana? Nanti saya akan bahas. Tapi sekali lagi bahagia adalah pilihan. Sebab apa nggak bahagia? Mungkin sebab karena yang terjadi tidak sesuai dengan harapannya. Ya, tapi bahagia adalah pilihan. Kalau kita bahagia, pasti hidup kita akan sehat. Kalau kita sehat, bisa melakukan apa saja. Kalau kita sehat, maka kita akan menjadi perempuan yang produktif. Kunci dasarnya adalah bahagia. Dengan bahagia, jadi sehat. Dengan sehat, jadi produktif. Jadi kita jangan sia-siakan kunci dasarnya yaitu bahagia. Ibu kalau bahagia pasti badannya sehat terus. Ya, tadinya lemes, tadinya agak meriang badannya, tapi ketika langsung dikasih duit nih di depan mata, atau ketika ngelihat handphone tiba-tiba ada bukti transferan, atau tiba-tiba suami ngasih hadiah, anak kita datang ngasih hadiah, yang tadinya sakit karena bahagia, yang tadinya sakit jadi sehat. Ada nggak yang begitu? Semua kita gitu kayaknya ya. Lagi ngeringkuk gitu di kamar, gak enak badannya. Tiba-tiba suami ngajak kita jalan-jalan. Kemana jalan-jalannya? Itu tuh ke Ion. Ke mall situ tuh, di Ion situ tuh. Ya, tuh kayaknya lagi ada diskon gede-gedean. Ibu yang tadinya sakit di rumah aja apa tetap mau jalan? Kayaknya sih jalan. Nah, gak apa-apa deh, enakan kok ntar sembuh. Minum paracetamol kayaknya hilang gitu ya. Jadi sehat. Kenapa? Sebab bahagia. Jadi bahagia itu adalah pilihan.
bahagia sekali lagi adalah pilihan. Maka kita harus raih kebahagiaan agar kita senantiasa bahagia. Kalau bahagia kita bisa melakukan berbagai macam aktivitas. Amin ya rabbal alamin. Baik, jamaah sekalian, cuma gimana ya caranya? Bingung cara menjalankan hari-hari kita untuk menemukan kunci kebahagiaan. Saya membagi dengan 3 hal. Yang pertama, ketika kita lagi merasa nggak bahagia, ketika kita lagi merasa sedih, maka segera isi hati kita dengan Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah, berzikir kepada Allah, maka hati akan jadi tenang? Nah, kalau kita lagi susah, maka hadirkan Allah dalam hati kita. Hadirkan Allah dalam jiwa kita. Dengan cara apa? Zikir. Zikirnya apa? Paling tidak yang pertama baca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Biar kosong nih dosa-dosa kita. Bisa jadi sebab kita jauh sama Allah karena dosa kita yang belum terhapuskan. Bisa jadi mungkin Quran belum bisa kita baca karena mata kita terlalu banyak memandang hal-hal yang tidak semestinya. Mungkin terkadang kita nih lisan kita belum bisa banyak berzikir sebab lisan kita masih kotor dengan mengucapkan hal-hal yang sia-sia. Makanya bersihin dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kalau lagi kosong gitu hatinya, kalau lagi sedih gitu hatinya, astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Ya, karena man lazimal istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Orang yang suka merutinkan baca istighfar, maka yang sempit dirasa akan terasa luas. Yang sempit tadinya akan jadi lapang. Masalah akan ditemukan jalan keluarnya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah akan datangkan rezeki dari yang gak disangka-sangka. Jadi makanya yang pertama kalau lagi kosong hati, istighfar. Ya. Kosongin, kalau kosong hati itu jangan, kalau hati lagi kosong, lagi sedih jangan dibiarkan kosong. Jangan menyendiri gitu. Jangan kita menikmati atau jangan kita mikirin yang enggak. Itu makin susah tuh. Ya, pokoknya isi hati dengan Allah. Kemudian di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Allah juga kasih obat buat kita. Bahwasannya ya ayyuhalladzina amanusta'inu, ya ayyuhalladzina amanusta'inu bisabri wassalah. Wahai orang-orang yang beriman, ista'inu bisabri wassalah. Bahwa carilah pertolongan, carilah obat ketika kita lagi sedih dengan cara apa? Sabar. Sabar kalau diucap gampang ya. Kalau dijalaninnya rada-rada berat. Gimana tuh? Supaya kita bisa menjalankan kesabaran. Kalau cuma ngomong sabar gampang, tapi menjalankannya berat, susah. Coba caranya adalah ista'inu bisobri wassalat. Caranya coba deh ambil air wudhu kemudian kita sholat. Karena dengan sholat itu akan kembali hati kita kepada Allah. Kan tadi ngembaliin hati yang kosong dengan Allah caranya zikir. Isi hati yang kosong dengan ingat kepada Allah caranya dengan sholat. Karena memang jemaah sekalian sholat itu adalah cara kita kembali kepada Allah. Baginda Rasul ketika ingin memerintahkan Bilal ibn Rabbah untuk mengumandangkan azan. Baginda Rasul tidak mengatakan ya Bilal, wahai Bilal kumandangkan azan. Enggak. Nabi ketika memerintahkan kepada Bilal untuk mengumandangkan azan ketika sudah masuk waktu sholat, Nabi enggak merintahkan, ya Bilal kumandangkan azan. Enggak, bukan azan yang disampaikan. Apa kata baginda Rasul? Ya Bilal arihna, arihna, istirahatkan kami bis sholat dengan sholat. Ya Bilal arihna bis sholat. Wahai Bilal istirahatkan kami. Istirahatkan kami dengan sholat. Artinya apa? Kalau sholat akan istirahat hati. Dari lelah, dari marah, dari emosi, dari kesel,
dari sedih, dari urusan dunia. Arihna, istirahatkan kami. Tinggalin dunia, kembali kepada Allah dengan sholat. Ya, jadi makanya di antara cara kita untuk membuktikan kita bisa enggak sabar kalau lagi punya masalah, yaitu sholat. Sholatnya apa Ustazah? Sholat fardu dipersilahkan, sholat sunnah tentunya juga. Sholat sunnah, ini tadi sholat maghrib udah dilaksanakan atau sholat zuhur udah dilaksanakan. Cuma kok hati masih gelisah, maka ambil air wudhu. Sholat 2 rakaat, sholat sunnah mutlak aja. Mau sholat sunnah hajat boleh, mau sholat sunnah mutlak boleh. Karena sholat itu ada yang memang perlu waktu, ada yang gak perlu waktu. Kalau sholat yang gak perlu waktu, sholat sunnah mutlak. Mau sholat hajat silahkan, mau sholat tasbih silahkan. Ya, mau sholat mutlak biasa aja dipersilahkan. Tapi ada sholat sunnah yang perlu waktu, apa? Sholat duha, sholat tahajud, perlu waktu. Sholat tahajud kapan waktunya? Malam. Sholat duha waktunya pagi. Jadi kalau ada waktu-waktu ini gelisahnya lagi habis asar. Gelisahnya habis asar, kan kalau habis asar memang gak ada waktu untuk kita sholat. Ya. Lu bagaimana? Bagaimana caranya sholat? Sholat qadha. Karena sholat qadha itu termasuk yang mutaqaddim. Apa mutaqaddim? Ada sebab dulu, sebabnya yang mutaqaddim, sebab dulu baru sholat. Karena seperti jenazah. Sholat jenazah itu adalah sebab yang mutaqaddim. Sholat yang jenazahnya ada baru sholat. Tahiyatul masjid, masuk masjid dulu baru sholat. Ada gak orang yang mau berangkat ke masjid tapi sholatnya dari rumah? Enggak, mesti masuk masjid dulu baru sholat. Sholat sunnah wudhu, wudhu dulu baru sholat. Sholat jenazah, ada jenazah dulu baru sholat. Ada nggak orang yang ketika dia mau pergi keluar kota, ini kebetulan ada teman dekatnya nih lagi sakaratul maut. Tiket udah dibeli, dia harus berangkat. Cuma dia nggak pengen ketinggalan sholat jenazah bestinya ini. Bisa nggak dia mengerjakan, saya sholat jenazah dulu deh. Ini kayaknya udah roman-romannya nih kayaknya nggak lama lagi nih. Soalnya saya mau berangkat terbang nih. Bisa nggak? Nggak bisa sebelum ada jenazahnya, sebelum menjadi mayit. Harus ada jenazah dulu, sebab apa? Sebabnya di awal, baru sholat. Sama kalau lagi sholat habis asar, ya Allah gimana? Boleh sholat qadha. Ya. Jadi sholat, itulah cara kita kembali kepada Allah. Isi kekosongan hati dengan Allah. Pertama dengan memperbanyak baca istighfar, kemudian isi kekosongan hati dengan sholat. Ya, biasanya orang kalau punya masalah sholatnya enak. Kalau lagi punya masalah, sholat itu indah. Betul apa enggak? Kalau lagi hatinya happy, sholatnya biasa aja. Ya, biasanya kalau habis Fatihah yang dibaca kuliah sama kulhu. Tapi kalau misalnya lagi punya masalah, bacanya Yasin. Yasin, Allahu Akbar. Ya, sholat, isi. Kadang-kadang lagi gelisah, mau cerita, ya Bu kalau mau cerita sama orang mah Bu nggak bakal ada solusinya. Belum tentu ada solusinya, meskipun bisa melepaskan separuh kegundahan hati. Cuma pilih-pilih, kalau mau cerita tuh pilih-pilih. Jangan kita cerita kepada orang yang mohon maaf akhirnya bisa menimbulkan masalah baru. Yang paling enak udah ceritanya sama Allah. Allah yang memberi solusi, Allah yang memberikan jalan keluar. Tadi kita mendapatkan ilmu sebelumnya dari Ustadz bahwa doa. Minta sama Allah, jangan berhenti berdoa, senjata kita doa. Habis sholat, angkat tangan berdoa kepada Allah. Arihna, kita akan kembali kepada Allah. Akan terisi hati kita, akan terisi kekosongan, kegundahan, kesedihan hati kita sebab kita dekat dengan Allah. Kalau lagi punya masalah kan sholatnya indah. Allahu Akbar. Kan gitu biasanya.
Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Iftitahnya pelan-pelan dibaca. Baca surat pendeknya, kemudian rukunya, ya tidalnya, di tengah-tengah gerakan ngusap air mata. Ketika terakhir, ya sujud yang terakhir tuh, di sujud yang terakhir tuh. Lepaskan semua kesedihan kita. Nangis boleh, asal jangan melafatkan kalimat-kalimat yang bukan semestinya. Kalimat-kalimat lafat yang bukan bahasa Arab. Lafatnya doa aja. Ya, ketika lagi sujud terakhir, bayangin masalah kita. Apa yang kita minta? Allahumma rzuqna makhraja, Allahumma rzuqna makhraja, Allahumma rzuqna makhraja. Kita kan nggak mungkin mengadukan kepada Allah dengan berbahasa Arab. Doa aja kadang-kadang lupa pakai bahasa Arab kalau lagi sedih. Tapi kita bisa bayangkan masalah kita sambil sujud terakhir dalam sholat. Allahumma rzuqna makhraja, Allahumma rzuqna makhraja, Allahumma rzuqna makhraja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma rzuqna makhraja, Allahumma rzuqna makhraja. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku jalan keluar. Allahumma rzuqna, berikanlah rizki, berikanlah jalan keluar kepada masalah-masalahku, berikanlah jalan keluar dari setiap permasalahan persoalanku, ya Allah, berikanlah solusi dari setiap masalahku, ya Allah. Ya, Allahumma rzuqna makhraja, sambil kita bayangin dalam pikiran kita masalah-masalah kita. Ketika sudah selesai, baca tasyahud akhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angkat tangan kepada Allah. Netesin air mata, lepasin semua kesedihan kita. Ngadu kita kepada Allah, layaknya memang Allah ada di hadapan kita. Ya kalau lagi habis sholat, kita bayangkan memang Allah di hadapan kita. Sampaikan dengan bahasa yang kita mudah mengerti, cerita, curhat dengan apa yang memang kita bisa ucapkan. Ya Rob, saya sedang diuji dari anak saya yang saya pengen, anak sudah saya besarkan, akan tetapi anak saya kok makin jauh dengan saya. Anak sudah dewasa, sudah pandai, sudah pintar, sudah bisa mencari rizki. Tapi anak semakin jauh kepada saya. Saya biayai, saya hidupi dengan agar dia memiliki rizki, memiliki kemampuan. Tapi ketika dia punya kemampuan pekerjaan, ya Allah, kenapa dia jarang datang menjenguk saya. Bukakan pintu hatinya agar dia memiliki kerinduan kepada saya sebagai ibunya. Sehingga dia datang mengunjungi saya di rumah misalnya. Mungkin kalau misalnya kita juga diuji dari faktor ekonomi, ya Rob, banyak keinginan saya yang belum bisa terpenuhi sebab saya punya keterbatasan. Saya memang tidak pandai dalam mencari rezeki, saya memang tidak pandai mencari uang. Ya Rob, saya banyak keinginan saya, bukan hanya keinginan saya tapi keinginan anak dan keluarga saya. Tapi saya belum bisa penuhi, ya Rob, datangkan rezeki yang halal, datangkan rezeki yang barokah. Entah bagaimana caranya, Engkaulah yang maha mengatur segala-galanya. Kita minta lagi kepada Allah, ya Rob, saya difitnah, saya direndahkan, saya tidak dianggap. Sampaikan itu kita kepada Allah. Ya Rob, mungkin kita yang sedang sakit, ya Rob, kami ridho dengan semua ketentuan-ketentuan-Mu, ya Rob, tapi berikanlah kekuatan kepada kami, berikanlah jalan keluar kepada kami. Berikanlah obat, datangkanlah obat dari segala macam penyakit-penyakit yang kami derita. Sampaikan kepada Allah. Sampaikan kepada Allah sambil meneteskan air mata. Ditutup dengan Al-Fatihah. Karena Fatihatul Kitab lima quri'at laha. Baca Fatihah akan menjadi pengijabahan semua hajat-hajat kita. Tapi gimana Ustazah, masalahnya banyak banget. Mau cerita tuh sampai bingung mulainya dari mana. Saking banyaknya masalah kita. Maka ketika kita habis sholat cukup kita panggil asmanya Allah. Lafzul jalalah Allah. Allah, Allah, Allah. Sering saya sampaikan ini kepada jamaah sekalian bahwa cukup kita menyebutkan nama Allah maka Allah akan semakin dekat kepada kita. Ya. Kalau kita ingat kepada Allah maka Allah juga akan semakin dekat kepada kita. Cukup panggil nama Allah, 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 itu akan mengisi kekosongan hati kita. Nah, jadi yang pertama adalah bahwa ketika sedang sedih, ketika sedang kosong, isi dengan Allah. Caranya beristighfar dan juga dengan sholat. Bisa juga dengan membaca Al-Quran. Quran itu kan syifaan lima fis sudur. Quran itu adalah syifa, obat buat hati kita.
Kita kalau lagi baca Quran itu seperti kita sedang berdialog kepada Allah. Kita seperti sedang berkomunikasi dengan Allah. Makanya bisa juga ketika kita lagi punya masalah, hati lagi sedih, ambil air wudu, buka Al-Quran, baca ayatnya, baca terjemahnya, bisa jadi terjemahnya adalah solusi, bisa jadi terjemahnya adalah cara Allah untuk menasehati kita. Kadang nih, kita lagi diuji dari masalah ekonomi. Kadang-kadang kita lagi diuji dari masalah harta yang sangat terbatas. Jadi bikin hati kita sempit. Maka kita ambil air wudu. Buka Al-Quran secara random, secara ngacak. Baca lembar demi lembarnya. Sempatkan baca ayatnya. Bisa jadi kita akan menemukan sebuah ayat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bisa jadi ketika kita lagi punya masalah harta, punya masalah ekonomi, kemudian Allah memberikan kabar kepada kita, bertawakallah kepada Allah. Karena Allah akan memberikan jalan keluar dari yang tidak disangka-sangka. Tenang lagi hati kita. Itu Quran bisa jadi syifaan, bisa menjadi obat buat kita. Mungkin kita lagi punya masalah sama saudara. Kita punya masalah sama keluarga. Ya, kok kayaknya kita nih diputusin silaturahimnya, dijauhin sama saudara kita misalnya, direndahin sama orang lain. Mesti bagaimana saya, ya Rob? Apakah saya balas? Apakah saya diam aja? Ambil air wudu, sholat sunnah 2 rakaat, buka Al-Quran, baca terjemahnya. Bisa jadi kita menemukan sebuah ayat, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Kenapa saya bisa mengatakan begitu? Saya kadang-kadang begitu. Meskipun ini ilmunya jangan ditanya dalilnya mana, cuma ini ilmu dari guru saya. Ketika kau sedang sedih, jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Buka Al-Quran, Quran akan menjadi obat buat hati kita, menjadi syifaan lima fis sudur, menjadi obat penenang hati kita. Ya, kan memang kata Allah, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wahudan, warahmah, wabushra lil muslimin. Akan jadi kabar gembira buat orang-orang yang berserah diri. Makanya kita kalau lagi sedih jangan lupa jadikan Al-Quran adalah pedoman kita, pegangan kita, bacaan kita. Karena dengan Quran itu kelak nanti akan ngobatin hati kita. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kalau lagi sedih, ya udah itu sih ustazah udah dijalanin, udah istighfar, udah sholat, udah baca Quran, cuma masih gelisah. Ya, mungkin masih nggak nyaman pada tempo-tempo tertentu, maka cobalah yang kedua. Ya, cobalah yang kedua. Apa itu? Positive thinking, husnuzon. Husnuzon kita, husnuzonnya kepada siapa? Husnuzonnya satu kepada Allah, pasti. Ini yang terbaik menurut Allah. Kita nggak tahu. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi yang kita nggak suka ini baik menurut Allah. Kata Allah, aku uji engkau. Aku berikan sakit engkau. Aku bikin engkau gelisah hati. Aku bikin engkau nggak nyaman. Sabarkah engkau dengan ujian yang aku berikan? Kalau kau sabar, maka Allah akan perintahkan malaikat. Ya malaikat, wahai malaikat, ibnu li abdi baitan fil jannah. Bangunin rumah dia di surga. Malaikat, bangunkan rumah dia di surga. Wasammuhu baital hamdi, rumah orang-orang yang tetap mengingat kepada aku ketika dia diuji. Kan ada orang bu yang lagi diuji, ada yang lari dari Allah. Ada orang yang mengatakan bahwa Allah nggak adil. Allah nggak sayang. Naudzubillah wa iyadzubillah, ada yang begitu. Tapi orang yang beruntung adalah ketika diuji kita tidak lari dari Allah. Bahkan kita berhusnuzon, positive thinking kita kepada Allah. Ya Rob, inilah yang kau inginkan, aku ridho. Tapi berikanlah kekuatan kepadaku. Gitu. Jadi husnuzon. Karena orang ketika diuji, orang mukmin mukminah yang diuji pasti satu, ujiannya akan menghapus dosa-dosanya. Yang kedua, akan mengangkat derajatnya. Jadi kita nih yang lagi diuji, awalnya kita coba baik sangka sama Allah.
sambil introspeksi, adakah dosa yang saya perbuat? Sekecil apapun, bahkan hanya tertusuk duri, pasti Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita. Contohnya gini, tertusuk duri, mungkin kayak lagi pakai kerudung kemudian ketusuk pentul. Kan gitu ya, kadang-kadang kita lagi pakai kerudung tiba-tiba cetus aja. Duh ya Allah ketusuk, sakitnya begitu tuh, cuma sakit begitu. Tapi sesuai dengan janjinya Allah, meskipun hanya tertusuk duri, maka sebab tertusuk duri Allah akan hapuskan dosa-dosa kita. Sambil tertusuk, ya Allah tadi ngomong apa saya ya? Allah tegur dengan tertusuknya duri. Ya Allah, saya bersikap apa tadi yang membuat Allah murka? Saya melakukan berpikir apa sehingga Allah tegur saya dengan tertusuk duri? Alhamdulillah deh, Allah tegur saya, Allah berikan ujian buat saya, tertusuk jarum. Sehingga itu pasti akan ada hikmahnya. Jamaah sekalian, saya mau cerita sedikit terkait dengan ada yang pernah ngadu sama saya. Ketika itu saya datang ke kerabat saya yang sedang sakit. Ini pernah saya ceritakan ke majelis-majelis, tapi saya khilaf apakah di sini belum atau sudah gitu ya. Saya datang ke kerabat saya, yang saya datengin itu orang tuanya sedang sakit. Ibunya sedang sakit, lama sakitnya. Keluar masuk rumah sakit gitu. Kemudian ketika saya datengin, anaknya mengadu kepada saya dan dia mengatakan bahwa, Ustazah, mohon maaf karena dia adalah seorang kerabat, dia mengatakan bahwa, kadang ustazah, kadang kakak gitu ya. Ustazah, ini ibu saya nih keluar masuk rumah sakit. Lalu apa yang terjadi? Rahasia apa sebenarnya yang Allah sedang siapkan? Kenapa orang tua saya yang suka sedekah, yang suka ibadah, udah sabar, tapi diuji dari sakit yang nggak selesai gitu. Kemudian saya mengatakan begini, hanya tertusuk duri saja Allah akan menghapus dosanya. Ketika dirawat di rumah sakit, bukankah berapa tusukan yang dia rasakan? Kemudian yang kedua, ketika ibumu dirawat di rumah sakit, mohon maaf sebentar, ini saya agak lock out. Baik. Kemudian saya katakan begini, ada dua pilihan. Satu, ketika di dunia ibumu sakit, diuji dengan rasa sakitnya, husnuzon bahwa Allah sedang mengikis khilaf dan salah-salahnya. Husnuzon itu. Ketika nanti dia dibangkitkan, ketika dia diwafatkan, kemudian dia dibangkitkan, maka dia akan melewati satu jalur di yaumul hisab yang namanya fast track. Jalur kilat. Dia bisa masuk ke dalam surga bi ghairi hisab. Enggak pakai dihitung lagi. Sebab apa? Udah dikikis dosanya ketika di dunia. Dengan sakit yang dia derita, keluar masuk rumah sakit, dengan tusukan jarumnya, dengan rasa. Satu, itu pilihan yang pertama. Karena setiap tusukan jarum, setiap rasa sakit yang dia derita adalah untuk menghapuskan dosa-dosanya. Keluar masuk rumah sakit, badannya sakit, badannya lemas, atau mungkin kita di sini ada yang merasakan kok ya sakit nggak sembuh-sembuh. Maka sesungguhnya Allah sedang mengikis semua dosa dan khilaf-khilaf kita. Dan kita harapkan ketika nanti kita menghadap kepada Allah, kita nggak membawa dosa sama sekali. Atau yang kedua, sehat, beraktivitas, banyak yang dilihat, banyak melangkah, banyak yang dikerjakan. Tapi nanti ketika dibangkitkan, masuk ke dalam barisan yang harus diminta pertanggungjawabannya. Apa yang kau lihat, apa yang kau lakukan, apa yang kau kerjakan. Sehat di dunia, nggak ada sakit, nggak ada ujian, hidupnya enak-enak aja gitu. Itu yang disebut istidraj, naudzubillah. Hidupnya enak-enak aja, nggak diuji. Bahkan dia jauh sama Allah, naudzubillah. Cuma dia akan mempertanggungjawabkan setiap hal-hal apa yang dia lakukan.
Maka kira-kira kalau saya beri pilihan ini kepada jamaah semua yang hadir di sini, tentu kita pengen hidup sehat. Tentu kita pengen hidup bahagia. Enggak ada ujian, enggak ada kesedihan. Tapi ketika di balik ujian yang sedang kita hadapi, kesedihan yang kita hadapi, ternyata Allah sedang mengikis, menghapus semua dosa-dosa kita, kira-kira ridho enggak dengan apa yang Allah berikan kepada kita? Insya Allah. Karena semua adalah janjinya Allah. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Jadi makanya kalau kita punya orang tua yang lagi sakit, tetap kita doakan biar sehat. Tetap kita berikan yang terbaik. Pun kita mungkin yang sedang kurang sehat, ya Rob, berilah jalan keluar, datangkanlah obat untuk penyembuhnya agar saya bisa ibadah, agar saya bisa melakukan berbagai macam aktivitas, kan gitu. Tapi husnuzon, ketika ada kesedihan, ketika ada ujian, di balik itu semuanya Allah sedang menghapus semua dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Itu husnuzon kita kepada Allah. Ya. Ada lagi obat buat husnuzon kita kepada Allah. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, mohon maaf, surat An-Nazi'at ayat 40 dan 41. Itu cara kita berhusnuzon kepada Allah. Ya. Allah firmankan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Wa amma man khafa maqama rabbih, dan siapa orang yang takut kepada Allah, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia menekan hawa nafsunya. Dia mengerem hawa nafsunya di dunia, fa innal jannata hiyal ma'wa, kelak nanti dia akan mendapatkan syurga. Maksudnya apa nih? Maksudnya apa? Dia bisa mengeluh, dia bisa dia bisa menangis sekali lagi normal-normal saja. Atau yang kedua, misalnya dia pengen sesuatu tapi dia tekan hawa nafsunya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dia tekan hawa nafsunya. Ya Allah, saya pengen itu, pengen ngegirangin anak cucu saya, cuma saya nggak punya uang, saya punya keterbatasan uang. Tekan hawa nafsu itu, wa nahan nafsa 'anil hawa, nanti kelak di surga kita akan mendapatkannya. Kadang-kadang ya Allah, saya pengen sehat, saya pengen kaki saya melangkah lagi ke majelis ilmu, tapi belum. Tekan hawa nafsu kita untuk tidak mengeluh kepada Allah, maka kelak nanti Allah akan siapkan hadiah. Bahkan kelak nanti di surga Allah akan siapkan surga. Allah akan siapkan rumah buat kita di surga. Artinya apa? Tekan hawa nafsu untuk mengeluh, untuk marah. Ya urusan dunia nanti aja deh. Akhirat aja dapatnya. Nah itu bisa menjadi obat buat kita. Ya, husnuzon kepada Allah dan husnuzon kepada manusia. Baik jamaah sekalian, apa yang husnuzon kepada manusia? Udah. Jangan kita terlalu mikirin dampak dari manusia. Karena kalau kita mikirin dampak dari manusia, capek. Tapi kalau kita memikirkan dampak terbesar kita dari Allah, balasan dari Allah, maka kelak kita akan menjalankan semuanya baik-baik aja. Ya. Yang kedua itu tadi, ya, bahwa kita harus positive thinking. Yang ketiga, gimana caranya supaya kita ini bisa bahagia di jalurnya Allah, maka berkumpullah dengan lingkungan-lingkungan yang positif. Berkumpullah dengan lingkungan-lingkungan yang positif. Sebab lingkungan yang positif akan membawa kita ke pikiran yang positif. Al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu sesuai agama temannya. Al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung agama temannya. Jadi kita harus mencari lingkungan yang positif, kegiatan yang positif, kawan yang positif. Kalau positif, maka kitanya pun akan jadi happy. Maka kitanya pun akan jadi sehat. Positif yang masuk ke dalam pikiran kita. Apa contohnya? Nih kajian-kajian itu adalah di antara kegiatan yang positif. Dengan kajian kita akan dibawa dengan kesabaran.
Kajian akan membawa kita kepada rasa syukur. Kajian akan membawa kita ke sifat qanaah. Kajian akan membawa kita ke dalam ridhonya Allah. Kajian akan membawa kita kepada istiqomah. Ini diantaranya, kajian-kajian begini ini mahal harganya. Makanya hanya orang-orang tertentu yang bisa datang. Ya, yang bisa ngikutin kajian tuh hanya orang-orang tertentu. Sebab apa? Sebab Allah ingin mengirimkan kebaikan di dalam hatinya. Jadi makanya kalau ibu udah semangat datang ke pengajian, alhamdulillah. Berarti ibu orang-orang pilihan. Insya Allah. Ya. Kegiatan yang positif, apalagi kumpul-kumpul sama teman boleh. Silahkan. Tapi jangan kumpul-kumpulnya melalaikan kita kepada Allah. Perlu juga kita kumpul bersosialisasi. Kemudian kita misalnya arisan boleh nggak? Boleh, silakan niatkan untuk silaturahim. Tapi jangan berubah niatnya. Tadinya niatnya majelis arisan silaturahim, khawatirnya berubah jadi majelis arisan ada ghibahnya. A'udzubillah. Ya Allah. Kalau nggak ghibah nggak enak ustazah. Nah itu tuh harus kita tahan, harus kita rem. Karena dengan ghibah akan menjauhkan kita kepada Allah. Kumpul sama saudara, kumpul sama keluarga, positif. Tentu akan saling mencintai, saling menyayangi. Isi kegiatannya dengan hal-hal positif, saling berbagi, saling bercerita, saling mengingatkan. Bukan saling menjelekkan, bukan saling ghibah, menjatuhkan, naudzubillah. Kumpul. Karena kalau kita kumpul dengan perkumpulan yang positif, maka itu akan membawa kita kepada kebahagiaan. Ya. Kemudian cari kawan juga yang positif. Kalau kawan kita positif, kita lagi sedih, udah nggak apa-apa. Nanti juga ada solusinya. Ya Allah, saya diuji sama mertua, udah nggak apa-apa. Bagaimanapun kan orang tuamu juga. Udah ntar juga orang tuamu juga baik lagi. Ntar juga mertua baik lagi. Misalnya kita ngadu tentang masalah ipar, ya Allah saya udah baik banget sama ipar. Ipar tuh kan, ipar adalah, tuh kayaknya iklan ya, film. Saya sih nggak mau nonton sih. Cuma kadang-kadang ceritanya banyak begini gitu. Tapi memang dalam Islam ada hadisnya, ya. Ipar itu adalah maut, hadisnya ada. Nah, lagi cerita sama teman, saya punya ipar ya Allah, suka megelin hati. Udah saya baikin masih begitu aja. Udah saya berikan perhatian masih ngerendahin saya aja. Kalau positif lingkungannya, temannya positif, maka dia akan berikan masukan yang positif. Ya udahlah, sabarin aja, udah nggak apa-apa. Udah jaga jarak aja dulu nggak apa-apa, nanti juga balik lagi. Udah biar gimana pun kan dia saudara suamimu. Udah nggak apa-apa, biarin aja. Jangan dibales. Kalau kita balas samanya. Itu positif tuh. Tapi kalau yang negatif, ketika kita lagi ngomongin masalah ibadah, ya Allah masih begitu. Mulai sekarang kalau bisa kamu blok semua WA-nya. Karena nggak benar tuh ipar yang begitu. Kamu udah kurang baik apa sama dia, kamu udah kurang hormat apa sama dia, tapi masih dia begitu. Udah sekarang besok lebaran jangan ke rumahnya. Kadang-kadang ada energi negatif yang masuk sehingga memancing. Bukan bikin adem nih hati, makin panas. Kompor jadinya, kompor meleduk. Ngomongin mertua, aduh mertua saya, Allah gimana ya ini begini ya, saya punya mertua sudah baik loh sama dia loh. Saya udah murah sama dia, tapi kenapa dia masih, saya salah aja gitu. Kalau yang positif, ya udah nggak apa-apa biar gimana pun kan dia orang tua suamimu juga. Udah nggak apa-apa namanya orang tua, biarin aja maklumi, entar juga baik sendiri. Itu positif, bikin hati adem. Tapi kalau yang negatif, makanya mulai sekarang jangan main ke rumahnya lagi. Naudzubillah. Itulah pentingnya kita mencari lingkungan-lingkungan yang positif, yang membawa kedekatan kita kepada Allah, yang bawa ketenangan jiwa. Insya Allah, Allah akan kirimkan ketenangan jiwa kita zahiran wa batinan dengan istiqomah. Amin ya Rabbal. Karena kalau kita istiqomah, insya Allah kita akan mendapatkan banyak keberuntungan. Keberuntungannya, keberuntungan dunia, keberuntungan di negeri akhirat. Ya, jalankan semuanya dengan hal-hal positif,
dengan hal-hal kebaikan. Ihdinas siratal mustaqim, kita minta jalur yang lurus, jalur yang benar. Kemudian kita minta kepada Allah agar senantiasa Allah tetapkan iman Islam kita. Jangan jauhin hati kita, jangan palingkan hati kita dari kelalaian. Makanya doa yang sering kita baca habis sholat apa Bu? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala zikrika, ya Allah izinkan kami senantiasa ingat kepadamu, lagi senang ingat, lagi susah ingat. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika, dan kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan apa yang kau berikan kepadaku. Wa ala ta'atik, dan izinkan kami ini senantiasa bisa melakukan ketaatan kepadamu. Jadi jamaah sekalian, subhanallah, kita niatkan mulai hari ini kita harus tancapkan niat kita untuk kita bisa menjadi wanita-wanita yang bahagia, wanita yang bahagia sesuai dengan syariat Islam. Insya Allah beruntunglah kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Caranya satu, tadi kalau kosong hati, kalau lagi gelisah, segera isi dengan cahayanya Allah. Ya, dengan cahayanya Allah. Mohon maaf nih Bu, ada orang yang tidak mengisi dengan cahaya Allah. Contohnya gini, dia lagi sedih, akhirnya handphone aja deh. Hiburan saya nih, lagi sedih, TikTok aja deh. Akhirnya itu yang akan membuat dia gurur, itu yang akan membuat dia tertipu daya. Dia pikir obatnya di situ, dia pikir kunci bahagianya di situ, dia pikir hal itu bisa menyelamatkannya, padahal justru itu akan memalingkan dia dari Allah. Lagi sedih nih, nyender handphone. Kecuali kalau bisa batasin 15 menit aja deh, setelah ini saya mau baca Quran. Cuma hati-hati, itu bisa jadi pintu masuknya setan. Ya, jadi cari sesuatu yang bikin hati damai. Cari sesuatu yang menjadi obat masalah kita, yaitu carinya pada tempat-tempat kebaikan. Carinya pada hal-hal positif yang bisa mendekatkan kita kepada Allah. Lagi gelisah, tadi sholat. Lagi gelisah baca Quran, lagi gelisah istighfar. Jangan lagi gelisah akhirnya nonton hal-hal yang gak benar, karena itu bisa memalingkan kita dari Allah. Naudzubillah min dzalik. Yang kedua, positive thinking, husnuzon kita kepada Allah. Inilah yang terbaik. Di balik kesedihan, Allah sedang kikis semua dosa dan kekhilafan-kekhilafan kita. Kemudian husnuzon kepada manusia, caranya apa? Udah, husnuzon kepada manusia, jangan balas kesalahan-kesalahan orang. Husnuzon kepada manusia, kalau dia lagi diem, udah jangan diambil pusing. Kalau dia lagi cemberut, udah jangan dipikirin. Tugas kita adalah bagaimana kita memperlakukan diri kita untuk Allah. Allah mencatat apa yang kita lakukan kepada orang lain, Allah tidak mencatat apa yang orang lain lakukan kepada kita. PR-nya, kitalah menjadi orang baik kapanpun dan dimanapun. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu kita senantiasa berkumpul dengan orang-orang yang baik, positif thinking, ya, lingkungan yang baik, kawan yang baik yang senantiasa membawa kita kepada jalur kebaikan yang bukan membawa kita kepada kelalaian. Amin ya rabbal. Dan kemudian yang terakhir doa ya tadi ya. Doa kita minta kepada Allah, ya Rabb. Allahumma aini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berikanlah kepada kami agar senantiasa bisa ingat kepadamu, bisa senantiasa ibadah kepadamu, senantiasa bersyukur kepadamu atas apapun yang telah kau berikan kepadaku. Insya Allah aku menjadi hamba Allah yang bersyukur dan bersabar. Amin ya rabbal alamin. Karena iman itu terbagi dua. Al-imanu nisfani, iman terbagi dua. Fanisfun fi syukri, wanisfun fi sobri. Yang pertama adalah sabar, yang kedua adalah syukur. Insya Allah kita bisa menjalankan keduanya secara baik, sebab kita bisa mencoba mendekatkan hati kita senantiasa kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah sekalian, itu saja terkait dengan paparan bahwa kita harus mengisi hari, mengisi hati dengan kebaikan-kebaikan, dengan kebahagiaan. Caranya jangan jauh-jauh dari Allah. Makanya kalau bangun pagi, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Kalau mau tidur juga kita baca doa, setiap hari juga kita baca doa. Dan ini yang terakhir saya tambahin bahwa jamaah sekalian,
tingkatkanlah kualitas rasa syukur kita dengan meningkatkan ibadah. Karena ikutin Nabi. Nabi SAW bersyukurnya yaitu dengan ibadah. Cara syukurnya ibadah. Tahajud nggak ditinggal. Ketika ditanya oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, kenapa kau kalau malam masih sholat tahajud? Kenapa kau malam sholatmu panjang padahal kau sudah dijamin syurga? Kakimu sampai bengkak ketika sholat malam. Ibu kalau sholat malam kakinya bengkak nggak? Jawaban baginda Rasul apa? Ya Aisyah, apalah uhibu an akuna abdan syakura. Emang gak boleh? Kalau aku ini pengen jadi hamba Allah yang bersyukur. Aku pengen jadi orang yang bersyukur. Caranya bersyukur, hidupkan malam dengan sholat tahajud. Ya Allah, Ustazah tahajud berat banget. Iya, tapi kalau kita tahu caranya, tahu triknya, maka gampang kita menjalankannya. Ya, gimana tuh? Pokoknya patokannya gini Bu. Sholat yang dikerjakan setelah waktu Isya, kalau kita sudah tidur, sudah merem, sudah tidur sebentar meskipun sesaat, ketika terbangun itu tahajud. Ibu sholat Isya nih, ba'diyah langsung, mau ba'diyah entar juga boleh. Tidur dulu, kebangun jam 11, tahajud. Karena maknanya tahajud, wa minal laili fatahajjat bihi. Bahwa ketika kita sudah tidur, kemudian terbangun, itulah sholat tahajud. Yang namanya sholat tahajud, apa aja? Niatnya apa aja? Bukan sholat tahajud. Karena sholat sunat tahajud itu gak ada. Tapi sholatnya sholat mutlak, sholat hajat, sholat witir, sholat tasbih, sholat apapun. Sholat yang dikerjakan ketika kita sesudah bangun, maka itu sholat tahajud. Tapi kita gak bisa tidur, sepanjang malam kita gak bisa tidur. Jam 2 masih belum bisa tidur, maka kita sholat malam. Tapi sholat malam itu bukan namanya tahajud, tapi qiyamul lail. Sholat yang dikerjakan pada malam hari setelah Isya, tapi belum pakai tidur, namanya qiyamul lail. Kayak besok sholat tarawih. Sholat tarawih dikerjakan habis Isya, kan langsung tarawih kalau yang langsung. Tapi kalau ibu sholat Isya di masjid, pulang tidur, baru tarawihnya ketika terbangun, maka tahajudnya yaitu sholat tarawih. Tapi kan kalau di rumah, kalau di masjid berjamaah, kalau di rumah ya cuma sendirian, meskipun nggak apa-apa, boleh juga. Artinya sebisa mungkin lah cara kita mendekatkan diri kita kepada Allah, jangan jauh-jauh dari tahajud. Karena orang yang tahajud, maka Allah akan berikan jalan keluar dari setiap masalah-masalahnya. Ya, jadi jamaah sekalian, seperti baginda Rasul, bersyukurnya baginda Rasul keren, yaitu dengan meningkatkan amal-amal ibadah. Sholat tahajud, kita bersyukur dengan harta, bersedekah, bersyukur dengan badan sehat, kita gunakan dengan ibadah, bersyukur dengan banyaknya nikmat, ayo kita banyak berdoa, datang ke majelis taklim, di antaranya adalah meningkatkan ibadah-ibadah yang akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah sekalian, alhamdulillah sedikit yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Silahkan kalau ada yang mau lanjut untuk bertanya. Terima kasih Ustazah Nada, Masya Allah luar biasa. Tambah semangat ya Bunda. Kalau 2025 ini kita harus menjadi wanita yang bahagia dan juga istiqomah. Namun Ustazah, alhamdulillah nih Ustazah dapat surat cinta dari jamaah. Ada beberapa pertanyaan, kita akan coba satu dulu nih ya. Mengenai tadi udah dibahas sedikit, disinggung mengenai ipar adalah maut. Nauzubillah min zalik ya. Kalau ipar adalah barokah dalam arti bisa memberi rizki yang baik dan kebermanfaatan gak apa-apa ya, tapi jangan sampai maut. Nah ini pertanyaannya Bunda, jangan ketawa dulu buat belajar ya. Dicatat, jadi siapa tahu ada teman kita yang mengalami hal ini, kita bisa memberikan nasihat yang terbaik ya. Bagaimana hukumnya bila ipar laki-laki, ini bukan perempuan loh ya, beda main di film. Ini ipar laki-laki satu rumah dengan kita, di mana ipar tersebut sudah berkeluarga tapi nggak bertanggung jawab kepada keluarganya sehingga
Ipar ini anak bungsu mertua, tapi kalau biasanya dibelain malah menjadi beban orang tua tersebut karena tidak bekerja. Nah, gimana Ustazah? Ini maksudnya menanggapinya ya sebagai kita, iya betul, betul. Silakan Ustazah. Baik, terima kasih. Wah, judulnya aja ipar adalah maut, ya. Memang iya, ipar tuh memang maksudnya ipar adalah maut begini. Banyak orang yang menganggap ipar itu adalah mahram. Padahal ipar bukan mahram. Jadi ketika kita dalam satu rumah, ya ketika di rumah hati-hati, tetap aurat harus dijaga. Tinggal bersama itu aurat harus terjaga. Kalau acara keluarga, ya besok nih lebaran nih ya, maka tetap ipar tuh bukan mahram. Jadi kalau salaman tetap harus kita batasi. Gitu ya. Nah, pastilah di balik ilmu yang disampaikan oleh baginda Rasul, maka itu penuh dengan kebaikan. Ipar laki-laki serumah. Ipar itu udah keluarga, tapi nggak bertanggung jawab. Artinya mungkin nggak mau kerja, nggak mau memberi nafkah gitu ya. Ipar ini adalah anak bungsu dari mertua. Oh, ya, gini. Jadi punya ipar laki-laki satu rumah. Cuma nggak bertanggung jawab sebab apa nih? Sebab apakah dia nggak mau bertanggung jawab kepada orang tuanya? Gitu. Ini yang tanya, mohon maaf, boleh angkat tangan? Baik. Jadi ipar adalah anak bungsu mertua. Berarti kan ini iparnya, saudaranya dari suami gitu ya. Nah, adiknya karena ini bungsu kan. Nah, berarti si ipar ini yang laki-laki ini tidak bertanggung jawab, mungkin tidak merawat orang tua gitu. Tapi tetap dibela dan malah jadi beban orang tuanya gitu ya, karena anak bungsu. Oh iya. Jadi sudah menikah, tapi meninggalkan kewajibannya punya anak dua, meninggalkan kewajibannya sebagai seorang suami. Baik. Ini pertanyaan bukan saja sebagai seorang ipar, tapi mungkin kita yang mengalami atau bahkan kita yang menghadapi masalah ada seorang laki-laki yang gak mau bertanggung jawab kepada keluarganya gitu ya. Baik, pertama kalau kita melihat sebuah kemungkaran apalagi ada dalam lingkungan keluarga kita, maka ku anfusakum wa ahlikum naro, maka jagalah dirimu dan jaga keluargamu dari api neraka. Caranya bagaimana? Beri nasihat. Ya. Man ra'a minkum munkaran, kalau kita melihat kemungkaran maka rubah dengan sekemampuan kita. Sampaikan kepada keluarga kita tadi, kamu kan seorang suami, kamu punya istri, kelak nanti kamu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Itu tuh anak tuh yang terbengkalai, istri kamu yang tidak mendapatkan rezeki, yang tidak mendapatkan nafkah, maka dia akan menuntut kamu nanti di hari akhirat. Itu bisa kita sampaikan dengan bahasa yang baik. Sudah juga. Maka bagaimana dengan lisan, maka kita bisa mencoba melibatkan orang lain yang mungkin bisa didengar olehnya. Ustazah kayaknya semua itu gak bakal didengerin sama dia. Berarti belum ada taufik wal hidayah dalam hatinya. Lalu bagaimana caranya? Jangan pernah putus untuk mendoakannya. Karena ad-du'a'u silahul mu'min, doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Terus doain. Sambil kalau datang nasehatin, jangan pernah capek, jangan pernah lelah. Jangan pernah putus asa dengan rahmatnya Allah. Bisa jadi mungkin belum bulan ini, tapi mungkin bulan depan dia akan berubah. Ya, jadi doa itu istimewa. Kita sampaikan kepada mertua kita, Bu, udah doain aja. Biar mendapatkan taufik wal hidayah. Kalaupun nggak minggu ini, mungkin minggu depan. Kalau nggak bulan ini, mungkin bulan depan. Kalau nggak tahun ini, mungkin tahun depan. Meskipun mungkin kita nggak tahu kapan, tapi doa jangan pernah putus, karena pasti doa akan datang pada waktu yang tepat. Bilang sama orang tua kita, sama mertua, doa mertua kan, doa orang tua itu kan kepada anaknya mustajab. Ya, jangan putus berdoa. Sambil kita terus nasehatin, entah di titik mana Allah akan buka taufik hidayah. Allah akan buka mata hatinya sehingga nasihat itu masuk. Layaknya batu, keras, ditetesin air, ya seminggu 2 minggu nggak bolong. Mungkin setahun baru bolong, tapi jangan pernah putus asa. Tetap ya, insya Allah kalau nasihat itu masuk dari lisan kita
dan dia berubah sepanjang hidup dia, sepanjang dia menjadi suami yang bertanggung jawab kelak nanti, maka pahalanya akan mengalir buat kita. Jangan pernah putus berdoa karena jadikan itu ladang dakwah kita buat adik ipar. Ya. Dan hati-hati ya wahai para seorang suami yang melepaskan tanggung jawabnya karena kelak nanti akan ada pertanggungjawabannya. Akan dituntut oleh anak dan keluarganya. Kenapa kau tidak menafkahi? Kenapa kau tidak membiayai? Akan dituntut nanti. Hati-hati. Dituntut di hari akhirat bukan dengan uang lagi. Dituntut bukan dengan rizki, dengan nafkah lagi. Tapi dituntut dengan, ya bagaimana? Udah gak ada duit, maka dengan pahala. Ya udah kalau gitu pahalamu deh kirim ke sini. Kata istrinya. Oleh anak-anaknya. Kemudian pahalanya udah habis. Dosa si istri bisa balik ke suami. Jadi kita pengen sama-sama di surga, biar kita saling nasehatin dengan suami gitu. Ya bukankah kita pengen bersama dengannya di dunia sampai ke surga, maka ada yang gak layak, ada yang kurang pas, kita bisa berikan masukan dengan cara yang baik di waktu yang tepat. Ya, dan saya ngasih obat nih buat perempuan-perempuan yang hadir di sini. Kalau kita ngalamin suami yang mungkin belum sempurna memberikan nafkah kepada kita. Kalau memang males, maka kita perlu untuk memberikan masukan, mendorong supaya kerja. Ayo bang, ayo pah, ayo ayah kerja untuk memberikan nafkah. Gak usah banyak, yang penting dikit dan yang penting halal. Dikit gak apa-apa, yang penting halal agar engkau tidak agar kelak nanti engkau gak dituntut. Tapi kalau memang misalnya sudah berusaha, tapi belum juga dan hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan sebab punya keterbatasan, nih saya mau kasih kabar gembira buat perempuan-perempuan yang ikhlas, yang rela mengeluarkan hartanya buat menambahkan, menyempurnakan kebutuhan keluarga, harta kita yang kita keluarkan di jalan Allah, maka kelak itu dinilai sodakoh yang besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan berkurang harta yang kita keluarkan untuk sedekah. Seorang perempuan, seorang istri, seorang ibu yang mengeluarkan harta ikhlas untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, hidupnya tidak akan disusahkan oleh Allah karena hari-harinya dia selalu bersedekah. Amin ya rabbal alamin. Belajar buat kita, mudah-mudahan kita tidak menjadi istri yang gampang perhitungan sama suami. Ya, wallahu alam. Gitu ya. Baik, lanjutin. Baik, saya bacakan ya. Tapi kayaknya boleh dibantu tulisannya kayaknya agak keriting ya. Izin ya Bunda, kalau salah nanti bisa dikoreksi kembali. Jadi pertanyaannya, di tahun 2024 lalu kami diuji suami sampai 3 kali dirawat di rumah sakit. Nah pertanyaannya, apakah dengan diuji melalui suami sakit ini termasuk ada banyak dosa-dosa baik dari istri ataupun suami, dan kira-kira dosa apa saja yang bisa termasuk dilebur dosa-dosanya pada saat sang istri sabar merawat suami ataupun suaminya juga yang sedang menderita sakit. Silakan Ustazah. Baik, ujian tuh macam-macam ya. Ujian itu adalah sesuatu yang kita alami tidak sesuai keinginan kita, itu ujian. Tapi ujian juga adalah sesuatu yang kalau kita senangi itu bisa jadi ujian. Contoh, ibu punya harta, punya duit banyak, seneng gak? Seneng gak? Seneng mana, punya duit banyak apa duit dikit? Tapi banyak ujian loh. Allah pengen lihat min aina iktasabah wa fima anfaqo. Tuh duitnya dari mana? Kemana dikeluarinnya, itu ujian. Ya. Bahkan kebanyakan nanti di surga, kebanyakan nanti yang akan mendahului masuk ke dalam surga adalah para orang-orang yang fakirin, yang fakir. Artinya apa itu orang yang fakir? Orang yang punya keterbatasan. Sebab apa? Hisapnya gampang, dihitungnya gampang. Paling cepat masuk ke dalam surga. Jadi pengen duit banyak apa duit dikit? Oh pengen banyak juga. Nah oleh karena itu supaya selamat, duit banyak sedekahin, ya. Rezeki yang banyak sedekahin, kerjaan yang bagus jangan lupain sholat. Artinya kerja bagus, kerja bagus gitu ya, kerja kantor atau kerja usaha kadang-kadang suka melupakan kita sama Allah kan. Akhirnya fokus kerja, Allahu Akbar, ntar deh sholatnya. Nah itu bisa juga tuh, akhirnya kerjaan yang bagus bisa melalaikan kita
Kepada Allah. Badan yang sehat dibawa kemana? Kadang-kadang badan sehat mendingan ngaji, mendingan jalan-jalan. Ngaji. Ya jalan-jalan juga. Tapi ngaji juga. Jangan jalan-jalan tapi ngajinya lupa. Artinya imbang antara dunia dan akhirat. Punya duit, ya kita beliin apa yang kita inginkan, tapi jangan lupa sedekah. Ya, bekerja, kita nikmati pekerjaan kita, tapi jangan lupa ketika waktunya sholat, ya kita sholat. Waktu kita luas, maka ada kalanya kita jalan-jalan, kita menghabiskan waktu mungkin kita healing sesaat, tapi jangan lupa juga ibadah, kan gitu, imbang. Ya, jadi ujian sesuatu yang kita senangi, apakah kita akan kembalikan kepada Allah atau juga sesuatu yang enggak kita senengin, apakah kita bersabar. Nah, ketika ketika suami istri, suaminya sakit, dia diuji dengan kesakitannya. Karena sakit itu adalah hal yang enggak nyaman. Ketika suaminya sakit, maka dia diuji dari sakitnya. Setiap sakit yang diderita akan menghapuskan semua dosa-dosanya. Dosa apa aja? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah akan hapus semua dosa-dosa tanpa tersisa sedikit pun. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah hapus semua dosa-dosa, enggak dibagi-bagi, enggak, semua dihapuskan. Dosa bagi ujian bagi seorang suami. Istri yang ngurusin, pertanyaan saya, Bu, pertanyaan saya, seorang istri pengen suaminya sehat apa suaminya sakit? Sehat. Kalau suaminya sakit, mau tidak mau, sebab tugas kita sebagai istri ngurusin, maka dengan sabarnya menjalankan tugas, maka di balik kesabaran itu ada pahala yang sedang Allah siapkan. Pahala apa? Pahala sabar. Sabar ngurusin suami, sabar ngerawat suami, sabar nyuapin suami, sabar mungkin menggunakan pakaian suami, memakaikan pakaian suami. Sabar itu ada pahalanya. Sabar ada pahalanya. Jadi keduanya akan mendapatkan kebahagiaan. Dunia dua-duanya sabar. Nanti di hari akhirat akan bersama juga dengan rasa bahagia. Sebab apa? Keduanya dengan menghadapi ujian enggak lari dari Allah. Jadi semangat ya. Semua pasti akan ada kebaikannya ketika kita bersabar. Wallahu a'lam. Lagi? Tahajud. Saya coba baca ya. Ini enggak apa-apa, pegal enggak diri? Coba saya baca. Ustazah, saya ketika sholat tahajud pernah dalam sholat, saya menangis hingga rakaat kedua. Tidak bisa menahan air mata. Hingga sesegukan dan air mata saya jatuh di sajadah sampai saya istighfar dalam hati. Akhirnya saya tenang dan melanjutkan sholat sampai dengan selesai. Pertanyaannya, apakah sah sholat saya Ustazah karena tidak bisa menahan air mata? Jawabannya adalah sah. Ketika menangis dalam sholat gak ada masalah. Dan tidak membatalkan sholat selama lisannya tidak mengucapkan kata-kata yang bisa membatalkan sholat. Ketika lagi air mata turun, lisannya aduh, itu ngucap aduhnya batal sholatnya. Tapi kalau air mata ngalir ya, kadang-kadang lagi ruku netes. Lagi sholat pun kadang-kadang kita liatin air mata kita netes karena beban yang begitu berat, ujian yang begitu dahsyat. Tapi kita pengen sholat, pengen bersama Allah karena enggak kuat nangis terus-terusan. Maka itulah yang Allah senang. Itulah yang Allah inginkan. Kenapa? Menangis untuk Allah. Ya, menangis untuk Allah. Nangis saja nggak apa-apa. Karena pasti setelah menangis hati akan menjadi lapang, hati akan menjadi tenang. Makanya lepaskan semua kesedihan kita di tempat yang benar, yaitu dengan Allah. Nangislah di sholat. Nangislah di waktu sholat. Ya. Kadang-kadang nih saya juga mau sedikit memberikan tips ya. Gimana caranya kalau lagi gundah hati? Kakak nggak mau di sini duduk berdua, Kak, saya pangku. Kalau lagi sedih, sabar dulu. Ya nggak apa-apa, nanti saya bacain, Kak. Bismillah. Boleh, oh baik. Kemudian ambil air wudhu, sholat,
Habis sholat, lakukan yang tadi saya sampaikan ya. Allahumma rzuqna makhraja. Kemudian di dalam sholatnya bisa baca alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka widrak. Al-insyirah dibaca. Kemudian ketika selesai sholat, nangis. Lepasin semuanya. Anggap Allah di hadapan kita. Ya memang Allah ada di hadapan kita. Kita menganggap Allah itu ada di hadapan kita. Sedang memandang, sedang tersenyum. Sedang seolah-olah sedang memandang apa yang kau inginkan aku akan berikan. Maka cerita dengan Allah. Allah di hadapan kita. Cerita dengan Allah. Lelah, ambil bantal, tidur. Sambil mengatakan Allah, Allah, Allah. Kadang orang kalau kebanyakan nangis kan capek. Tapi orang kalau kadang-kadang kebanyakan nangis itu kadang-kadang pusing. Kebanyakan nangis kadang-kadang lelah. Maka bagaimana? Ambil air wudhu, ambil bantal, letakkan kepala kita di atas bantal. Pegang sajadah, pegang tasbih. Allah, 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 Allah. Lagi gundah hati, lepasin semuanya. Lepasin kesedihan kita, menangislah. Ya. Allah, 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 Allah sampai tertidur. Sampai tertidur. Ketika tertidur, Allah mengizinkan kita beristirahat sejenak. Ketika terbangun, biasanya hati semakin tenang. Karena sudah mengadu kepada Allah, sudah bercerita kepada Allah, sudah melepaskan tangisan di hadapan Allah, hati akan menjadi tenang. Itu bisa kita jalankan. Ya, sambil mungkin meredupkan sedikit lampu, hanya berasa kita sama Allah, jadikan waktu itu kita bersama dengan Allah. Kalau lelah, boleh rebahan. Allah, 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 Allah. Sambil mengucap, layaknya memang Allah di hadapan kita. Nanti lama-kelamaan kita tidur. Tidur itu adalah nikmat dari Allah, karunia dari Allah untuk mengistirahatkan sejenak otak kita. Ketika terbangun, biasanya lebih segar, lebih tenang, dan bisa melakukan aktivitas sebagaimana biasanya. Jangan tinggalkan Allah, beres kalau udah dekat sama Allah. Tapi kalau lagi sedih, buka TikTok aja deh, masalah gak bakal beres. Akhirnya pas dibuka, berita-berita yang menegangkan, makin pusing kepala kita. Ya, baik. Selanjutnya, ini sudah, nangis tadi ya, baik. Boleh silakan. Ya, ini ada salah satu dari jamaah kita juga menanyakan mengenai, jadi kendalanya si ibu ini punya anak yang memang durasinya itu penggunaan handphonenya lebih banyak Ustazah dalam kesehariannya, sehingga si anak ini suka ngelawan, dalam arti biasa ya kecenderungan akan gadget itu membuat anak kurang fokus, dan biasanya kalau disuruh sudahi main handphone lebih marah anaknya daripada kita, betul ya Bunda? Dan jadi si ibu ini bahkan sering berdoa sama Allah agar anaknya ini masuk pondok aja, supaya dia khawatirnya nanti kalau di rumah terus makin tidak jauh lebih baik. Dan untuk sama suami juga, tipe si ibu ini kebetulan yang kurang bisa menyampaikan perasaannya. Jadi terkadang daripada misal lagi ada pertengkaran atau beda pendapat dengan suami, cenderung dia menyimpannya, nggak nyampain apa yang dirasain atau di pikirannya, sehingga cenderung mendem seperti itu Ustazah. Sehingga bahkan kalau lagi bertengkar pun si ibu yang jauh lebih sering minta maaf daripada suaminya. Jadi dosakah kita sebagai istri kalau seperti itu? Bahkan kecenderungannya untuk lebih, bukan ingin anaknya nggak di rumah, tapi pengen anaknya lebih baik sehingga menjadi anak yang lebih bermanfaat untuk kehidupannya nanti. Seperti itu Ustazah. Baik, orang tua pasti ingin memberikan yang terbaik buat anaknya ya. Tentunya tujuan tadi kan ketika anak ingin lebih baik. Boleh, sangat boleh, bahkan sangat dianjurkan kita menempatkan anak-anak kita di sekolah yang terbaik dengan lingkungan yang baik agar tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang buruk. Karena saya mengakui Bu, masalah handphone ini luar biasa. Jangankan anaknya, emaknya juga. Jangankan emaknya, bapaknya juga.
Ya serumah lah berarti ya. Artinya apa? Kalau tidak pandai menahan, maka kita bisa tertipu daya dengan handphone. Semua ada di dalam genggaman. Ya, zaman dulu kalau kita lagi di rumah, gak ada hiburan, paling baca koran, nonton TV, tidur. Kita bisa buka-buka pelajaran. Anak-anak sekarang mana mau buka pelajaran? Mendingan main handphone. Dan handphone itu bisa melalaikan. Gak cukup setengah jam jadi 1 jam. Gak cukup 1 jam bisa 2 jam. Padahal kalau kita membaca Quran sudah berapa juz yang sudah kita selesaikan. Meskipun memang baca Quran itu bikin ngantuk. Kalau nonton handphone mengasyikkan. Sebab apa? Setan. Itulah tipu dayanya setan. Akhirnya membuat orang itu lalai. Ya Allah, mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi boleh orang tua menempatkan, menyekolahkan anak di pesantren. Saya termasuk ibu yang mempesantrenkan anak saya dua-duanya. Dengan tujuan bukan membuangnya, dengan tujuan bukan untuk menjauhkannya, tapi kita beri pengertian untuk berada pada lingkungan yang baik. Ya, tentu kita orang tua ingin anak kita ini sekolah dengan tidak ketergantungan handphone. Kalau di pondok pesantren itu biasanya nggak ada handphone. Karena kalau handphone ini bisa edik, bisa kecanduan. Sekali lagi bukan cuma anaknya aja, orang tuanya kadang-kadang juga sama handphone asyik banget. Dulu suami istri kalau lagi makan ngobrol, dulu suami istri kalau lagi ada di rumah ngobrol, sekarang kalau lagi di rumah kadang-kadang masing-masing. Itu ujian. Handphone itu seolah-olah mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Ya, naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu, kita bisa mengevaluasi. Kalau anak kita ini sangat edik, maka sesaat ini bisa kita batasin. Menarik, tegas, bukan berarti keras. Tegas untuk tidak memberikan handphone, meskipun dia tantrum, meskipun dia marah, meskipun hatinya gak nyaman, hatinya gelisah, maka itulah obat buat dia. Karena obat gak ada yang manis, semuanya pahit kecuali madu. Ya, bahwa ketika kita menarik handphonenya, membatasinya, itu adalah obat buat dia, menyelamatkan dia. Untuk tahap awal. Yang selanjutnya silahkan pilih sekolah yang menurut kita terbaik, ya baik dari lingkungan, dari jarak, dari pendidikan. Dan tapi sekali lagi, niatnya harus tulus. Jangan niatnya pengen menjauhkan anak. Niatnya bukan untuk kita pengen santai, tapi niatnya adalah semata-mata untuk menyelamatkan anak kita. Pilih pesantren, pilih pondok yang memang juga bisa terjaga. Ya, makanya bagaimana kalau kita milih pesantren itu, kita istikharah libatkan Allah, kita lihat bagaimana pendidikannya, bagaimana lingkungannya, khawatirnya ada tempat yang salah. Sekali lagi bukan semua pesantren, tapi terkadang ada hal-hal yang, tapi kebanyakannya semua pondok pesantren akan mendahulukan kepentingan ilmu, kepentingan akhlak, dan kepentingan keamanan. Tapi kita sebagai orang tua, kita pastikan anak kita cocok di pesantren tersebut, itu maksudnya. Ya, jangan juga kita memaksakan. Ya udah yang penting itu deh dekat, atau misalkan ini aja deh, asal dimasukin aja. Kita harus timbang-timbang juga kemauan anak, bukan kemauan anak, penyesuaiannya anak. Karena ada anak yang belum siap, bukan belum siap ya, ada anak tuh yang masih belum bisa keras. Maka ada kok pesantren yang tengah gitu. Karena nanti akan berpengaruh kepada psikisnya anak. Jadi kita ini jadilah orang tua, bukan orang tua yang zolim. Bukan hanya mementingkan keinginan kita, tapi artinya ketika ingin menyekolahkan anak di pesantren, pilih pesantren yang sesuai dengan anak kita. Itu maksudnya, ya. Dan kemudian ketika seorang ibu banyak diam, ketika seorang ibu tidak mampu mengeluarkan kalimat-kalimatnya, memberikan nasihat, maka tetaplah seorang ibu harus bisa berkomunikasi dengan seorang ayah. Ibu komunikasi dengan suami. Seorang istri komunikasi dengan suami untuk apa? Untuk menemukan titik temu permasalahan khususnya di dalam keluarga. Karena kuncinya adalah komunikasi. Kita bukan malaikat yang bisa mengetahui hatinya suami, maka kita katakan kepada suami, "Pak, ayah cerita karena saya nggak tahu apa yang kau inginkan." Pun juga suami kan nggak tahu apa yang kita inginkan, maka bukalah forum komunikasi
di waktu yang tepat, dengan bahasa yang tepat, maka insya Allah semua akan baik-baik aja. Amin ya rabbal alamin. Cukup? Ya, semoga bisa menjawab ya Ibu tadi yang sudah bertanya. Masya Allah ya, ternyata masing-masing dari kita punya sesuatu yang ingin ditanyakan. Mudah-mudahan segala sesuatu yang mengganjal ini bisa menjadi lega keluar dari ruangan ini. Sudah ada solusi yang terbaik insya Allah. Dan mudah-mudahan yang lain yang tadi belum sempat bertanya, nanti di lain kesempatan makanya pastiin ya hari Senin langsung dijadwalin ya di kalender masing-masing untuk selalu hadir dalam kajian Majelis Muslimah Andalusia Tazkiyah. Dan mohon doanya juga kepada para jamaah agar para pengurus tetap istiqomah dan juga diberikan kesehatan sehingga kami tetap bisa menjadikan Majelis Muslimah Andalusia Tazkiyah ini menjadi tempat yang nyaman buat para bunda semua untuk sama-sama menimba ilmu kita semua di sini ya. Ya, Bunda semuanya, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara pada hari ini. Semoga ilmu yang didapatkan bisa diserap dengan baik dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi buat yang tadi cerita takut untuk menyampaikan pendapatnya, mulai dilatih dari hal-hal yang kecil. Bikin catatan dulu boleh kok ya Ustazah ya, biar nggak lupa. Jadi sehingga lebih plong hatinya ya. Udah curhatnya sama Allah tapi kita coba juga dalam kehidupan sehari-hari bisa dengan anaknya dinasehati dan seterusnya. Sehingga segala sesuatu yang ada di hati dan pikiran tidak hanya dipendam aja. Jadi orang-orang di sekeliling kita tahu apa yang kita rasakan. Siap untuk bahagia dan istiqomah di 2025? Siapnya siap banget apa siap aja? Ya udah. Tetap terus berdoa karena itu senjata kita sebagai muslimah yang baik. Jadi andalkan Allah dalam setiap langkah hidup kita. Semoga Allah selalu merahmati kita. Bunda-bunda soleha yang dirahmati Allah, nanti keluar dari ruangan ini mohon tidak tergesa-gesa terlebih dahulu. Kita sama-sama doa terlebih dahulu ya Bunda. Ya, nanti di luar sana juga sudah siap para bazar yang ada di sini, boleh Bunda mau bawa oleh-oleh untuk keluarga di rumah ya. Baik, ini ada titipan doa juga Ustazah, kita sama-sama doa bersama, semoga Allah mengaminkan doa-doa kita dan para malaikat yang ada di ruangan ini mencatat semua kebaikan kita di hari ini ya. Kami persilakan Ustazah.